ya. Kemarin kita telah membahas dua surat yang dikenal dengan istilah mu'awwidzatain, dua surat perlindungan. Hari ini kita akan mengambil pelajaran nasihat dari satu surat yang luar biasa, yaitu surat Al-Lahab, atau sebagian Quran menulisnya dengan surat Al-Masad. Sama saja ya, ada yang mengatakan dia adalah surat Al-Lahab ya, atau surat Al-Masad atau surat Tabbat gitu kan ya. Kenapa? Karena memang dikatakan Al-Lahab di ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman tabbat yada abi lahabin, Al-Lahab gitu kan. Kemudian dikatakan sebagai surat Al-Masad karena di akhir surat ini juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan min masad gitu kan, sehingga kemudian disebut Al-Masad. Disebut dengan surat Tabbat karena diawali dengan tabbat yada. Teman-teman semua, surat ini mengisahkan satu keluarga yang begitu gigih, gitu ya. Ya, satu keluarga yang begitu gigih bersungguh-sungguh untuk memerangi Rasul dan memerangi ajaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang yang kebenciannya itu luar biasa kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, padahal keluarga ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah paman, berarti bibinya, paman dan bibinya baginda Nabi, ya, yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Nah, latar belakang turunnya surat ini ketika Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, menyampaikan Islam secara terang-terangan, secara secara langsung terbuka gitu kan. Setelah selama 3 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Islam secara sembunyi-sembunyi. Ya, atau disebut dikenal dengan fase dakwah sirriyah, ya, sirriyah itu berarti secara sembunyi-sembunyi. Nah, kita kan ada nikah siri gitu kan. Sir itu artinya sembunyi gitu kan ya. Jadi fase dakwah sirriyah. 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, tidak terbuka. Ya, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikan Islam secara terbuka. Nah, satu saat Rasulullah SAW dengan perintah itu menaiki Bukit Sofa. Ya, kenapa menaiki Bukit Sofa? Dulu Bukit Sofa ini dikenal sebagai satu tempat yang orang kalau ingin menyampaikan satu berita yang sangat penting, ya, ada ancaman misalkan yang genting dan sebagainya, maka Bukit Sofa ini menjadi sarana untuk menyampaikan peringatan itu. Ya, sehingga kemudian semua masyarakat Makkah itu berkumpul di sekitar Sofa. Nah, itulah kemudian yang Rasulullah SAW lakukan. Ya, Nabi menyampaikan pesannya melalui media yang sedang digandrungi, gitu ya. Media yang saat itu memang dipakai. Ya, mungkin sekarang yang sedang dipakai medsos, misalkan gitu kan, medsos dan dunia maya, gitu kan. Walaupun dunia ini bukan hanya punya maya, gitu kan, punya Dina juga, punya Tin, gitu ya, dunia maya, gitu ya. Ya. Nah, Rasulullah SAW menggunakan media yang dipakai, yang sedang hot, gitu kan, ya, pada saat itu, ya, Sofa. Maka Rasulullah SAW menaiki Bukit Sofa, dan di atas Bukit Sofa maka baginda Nabi memanggil penduduk Makkah, ya Subha, ya. Kemudian dengan panggilan itu maka berkumpullah, ya, Rasulullah SAW memanggil dengan suara yang keras sehingga kemudian semua penduduk Makkah berkumpul di sekitar Bukit Sofa. Bahkan saking merasa pentingnya sehingga orang yang saat Rasulullah SAW memanggil itu berhalangan untuk menghadirinya, maka dia mengutus orang untuk mengetahui apa sih yang akan Muhammad sampaikan, berita penting apa yang ingin Muhammad sampaikan. Karena terkenal Muhammad adalah Al-Amin, Muhammad adalah orang yang terpercaya, ya, pasti dia akan menyampaikan sebuah yang penting yang pasti itu dia benar, gitu kan. Jadi semua mengikuti, menghadiri, ya, menyambut panggilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kemudian penduduk Mekah itu berkumpul di sekitar Sofa, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabsen, gitu kan, satu demi satu suku di kota Mekah, ya Quraisy, ya Bani Tamim, ya Bani Adi, gitu kan. Setelah semua terabsen, maka kemudian Nabi bertanya kepada mereka, apakah kalian percaya andai
Aku menyampaikan bahwa di balik bukit ini ada pasukan berkuda yang akan menyerang kalian. Maka kemudian mereka mengatakan, kami percaya Muhammad. Karena Rasulullah SAW terkenal kejujurannya. Muhammad tidak pernah berdusta, Muhammad tidak pernah berbohong. Maka sehingga kemudian mereka memberikan gelar Al-Amin kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah kemudian Rasulullah SAW mendengar bahwa masyarakatnya, rakyatnya masih mempercayainya, ya, maka kemudian Nabi menyampaikan pesan, peringatan yang ingin beliau sampaikan kepada penduduk Mekah. Maka baginda Nabi mengatakan, inni nadhirul lakum baina yadayya adzabun syadid. Ya, sesungguhnya kata Nabi, aku ini pembawa peringatan, ya, dari azab yang pedih. Ini nadhirul lakum, sesungguhnya aku ini pembawa peringatan, ya, kepada kalian dari siksaan yang amat pedih. Nah, setelah mereka mendengar info gitu kan, peringatan yang Rasulullah SAW sampaikan, maka kemudian penduduk Mekah ini terbagi dua, tapi sebagian besar adalah mereka menolak gitu kan peringatan tersebut. Ya, hanya sebagian kecil saja penduduk Mekah yang menerima, ya, ajakan Rasulullah SAW untuk beriman kepadanya. Nah, salah satu di antara yang keras penolakannya dialah si Abu Lahab tadi, ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Maka apa yang dilakukan oleh Abdul Uzza, ya, atau si Abu Lahab ini, maka kemudian dalam riwayat dia berteriak gitu kan, berteriak kepada baginda Nabi, ya, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'tana. Ya, ali hadza jama'tana, tabban laka ya Muhammad. Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami di sini? Kemudian dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, tabban laka, sungguh binasa Muhammad, celaka kau Muhammad, tabban laka ya Muhammad, ya, celaka kau Muhammad sepanjang hari ini. Nah, ya, atas ucapan gitu kan, cacian si Abu Lahab ini kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah membalasnya dengan menurunkan surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahab wa tab. Ya, yang celaka bukan Muhammad gitu kan, yang binasa bukan Muhammad, tapi binasalah, ya, tabbat yada abi lahab wa tab, binasalah, celakalah kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan celaka, sungguh dia akan binasa. Tentunya yang celaka bukan hanya kedua tangan, tapi kedua tangan ini mewakili seluruh fisiknya, ya, mewakili sosok Abu Lahab, ya, tabbat yada abi lahab wa tab, ya, celaka, ya, kedua tangan Abu Lahab, sungguh dia akan binasa. Teman-teman sekalian, dari ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita tentang kemukjizatan Al-Qur'an. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan binasa kedua tangan Abu Lahab, binasa si Abu Lahab, sungguh dia akan binasa. Andai gitu kan, satu kemujizatan yang bisa kita fahami dari ayat ini, andai sesungguhnya mereka orang-orang kafir Quraisy ingin membatalkan, ya, kebenaran Al-Qur'an, mudah. Ya, kalau ingin membatalkan, mengingkari gitu kan, kebenaran Al-Qur'an, mudah sebetulnya. Cukup dengan menyatakan keimanan si Abu Lahab ini. Sesaat saja gitu, walaupun dengan kepura-puraan misalkan gitu kan, ya, sesaat saja dia menyatakan dirinya iman gitu kan, maka batal Al-Qur'an. Tapi kenyataannya, ya, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini, ya, tadi panggilannya Abu Lahab, ya, dari mulai awal sampai kematiannya, maka dia mati dalam keadaan keingkaran, kekafiran. Bahkan dia mati dalam keadaan penderitaan yang luar biasa. Ya, di akhir hayatnya dia mengidap satu penyakit yang membuat tubuhnya itu membusuk gitu kan, lepra mungkin gitu, yang kalau sekarang gitu ya. Jadi tubuhnya itu membusuk gitu kan. Dan kemudian penyakitnya ini semakin parah saat dia mendengar Muhammad dan kaum muslimin, Muhammad dan teman-temannya memenangkan peperangan Badar. Ya, jadi kebenciannya luar biasa. Jadi sakit hati ketika kemudian kaumnya, ya, penduduk Mekah, orang-orang Quraisy mampu dikalahkan di perang Badar. Semakin sakit hatinya, semakin menderita mendengar itu, sehingga kemudian semakin parah sakitnya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia.
ya, mati dalam keadaan yang menderita, kemudian dengan tubuh yang membusuk gitu. Sampai dalam riwayat saking mengerikan tubuhnya tadi ya, mengerikan tubuhnya, membusuk tubuhnya itu, seluruh tubuhnya itu, sehingga kemudian tidak ada keluarganya yang mau untuk memakamkan, menguburkan si jasadnya. Jangankan orang lain gitu kan, jangankan orang lain, keluarganya sendiri tidak ada yang berani untuk menguburkan jasadnya, sehingga mayatnya itu tergeletak, ada yang mengatakan sampai 7 hari tergeletak begitu saja. Ya, nggak ada yang mau mendekatinya gitu, nggak ada yang mendekatinya, sampai kemudian karena memang bau busuk yang luar biasa dan kemudian orang-orang juga takut tertular dengan penyakitnya, akhirnya kemudian kompak orang-orang penduduk Mekah membuatkan lubang yang besar gitu kan, lubang liang lahat yang besar, kemudian dengan menggunakan tongkat yang panjang gitu, dengan tongkat itu didorong-dorong gitu kan terus gitu. Ya, kayak kucing yang atau binatang yang sudah membusuk gitu kan, mau dikuburkan bau gitu kan, didorong-dorong gitu, nggak ada yang mau megangnya gitu. Begitulah si mayat si Abu Lahab ini didorong-dorong dengan tongkat yang panjang sampai kemudian masuk ke liang lahat, dan dari kejauhan kemudian dilempari itu si kuburnya itu sampai kemudian terkubur. Ya, nah ini Allah Subhanahu Wa Taala telah isyaratkan si Abu Lahab ini tidak akan pernah beriman sedikit pun. Kan yang lain juga kayak Umar bin Khattab sebelumnya kan mengingkari gitu kan, bahwa bahkan kemudian ikut memerangi Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan hidayah kepada Umar bin Khattab. Nah, Abu Lahab ini, Abdul Uzza bin Abdul Talib ini, sejak awal Allah Subhanahu Wa Taala langsung melaknatnya, dan tidak ada orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diabadikan gitu dalam Al-Quran namanya dilaknat kecuali Abu Lahab. Ya kan, terbayang tuh bagaimana gitu kan kebenciannya si Abu Lahab ini, ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kata Allah tidak ada kan gunanya, ya. Ma aghna anhu, tidak ada manfaatnya, ya, apa maluhu wa ma kasab, hartanya dan apa yang telah diusahakannya. Jadi dulu si Abu Lahab ini pernah mengatakan, kalau apa yang dikatakan oleh anak keponakanku, ya, anak saudaraku itu, ya, jadi keponakan gitu ya, kalau apa yang disampaikan oleh anak saudaraku itu benar, kelak aku akan menembusnya dengan hartaku dan aku akan menggantinya dengan kerabatku gitu. Nah, maka kemudian Allah mengatakan ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab, bahkan kelak dia akan dimasukkan, ya, ke dalam api dzata lahab, ya, ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, makanya kemudian digelari Abdul Uzza bin Abdul Muttalib ini dengan sebutan Abu Lahab, karena Allah sendiri yang mengatakan Abu Lahab, Abi Lahab gitu kan, karena Allah yang memberi gelarnya. Walaupun ada sebagian yang mengatakan gelar Abu Lahab ini sebetulnya sudah diberikan sebelum turunnya surat Al-Lahab, karena dalam riwayat Abu Lahab ini memiliki wajah yang kemerah-merahan persis seperti api yang menyala gitu ya. Jadi wajahnya kemerahan seperti api yang menyala, sehingga kemudian orang-orang memanggilnya Abu Lahab. Ya, sebagian mengatakan gelar Abu Lahab ini disematkan sejak diturunkannya surat Al-Lahab ini. Kemudian Allah melanjutkan wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan juga istrinya. Ya, ada yang tahu siapa istri Abu Lahab? Ya, benar, namanya Nyonya Lahab. Ya, Nyonya Lahab, ya, Nyonya Lahab, ya, Mamah Lahab, ya. Siapa dia? Dia adalah namanya panggilannya Ummu Jamil, ya. Panggilannya siapa? Panggilannya Ummu Jamil. Ummu Jamil itu berarti ibu atau wanita yang cantik gitu kan, tapi kecantikannya tidak sesuai dengan akhlaknya yang buruk luar biasa. Nah, nama aslinya adalah Arwah, ya, Arwah, ya, panggilannya adalah Ummu Jamil, ya. Nah, dia adalah saudaranya Abu Sufyan, artinya Abu Sufyan kan nanti menggantikan Abu Jahal untuk memimpin Quraisy gitu kan, dan Quraisy adalah suku yang paling terhormat di kota Mekah. Artinya Arwah binti Harb ini, ya, Arwah binti Harb ini seorang wanita yang mulia gitu kan, keturunan yang baik gitu kan, turunan yang mulia. Tapi sekali lagi keturunan dan wajah paras, penampilan yang baik tidak menjamin kemudian memiliki akhlak yang baik. Allah abadikan juga istrinya, wa mra'atuhu hammalatal hatab, ya, dan istrinya si pembawa kayu bakar.
Nah, dalam tafsir disebutkan bahwa ada yang mengatakan yang dimaksud dengan hammalatal hatab, si pembawa kayu bakar itu, kalau bahasa kita si tukang ngomporin, gitu kan, tukang ngomporin, karena tidaklah si Ummu Jamil ini, si arwah ini berkumpul dengan wanita atau ibu-ibu yang lain, melainkan dia suka ngomporin ibu-ibu yang lain dimanapun, ya, ketemuan dengan arisan RT, kerjaannya ngomporin gitu kan, agar kemudian ibu-ibu yang lain sama-sama membenci Muhammad. Ketemu dengan arisan PKK gitu kan, Dharma Wanita, kumpul dimanapun gitu kan, ya, kerjaannya manas-manasin yang lain, ya, supaya ikut bersamanya membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini makna hammalatal hatab. Ada yang mengatakan si pembawa kayu bakar secara maknanya secara beneran, secara hakiki, bukan majaz, ya, bukan kias. Ya, kenapa? Karena dinisbatkan kepada Arwah binti Harb ini, dia pernah mengambil atau mengumpulkan kayu-kayu sa'adan. Dia pernah keluar dari rumahnya, ya, menuju padang pasir, kemudian dia mencari kayu-kayu sa'adan. Kayu sa'adan itu kayu yang memiliki duri-duri yang sangat tajam. Kemudian dia kumpulkan, setelah banyak kemudian dia ikat dengan tali yang telah dibawanya. Kemudian dia panggul sendiri kayu itu. Untuk apa? Dia simpan dulu. Saat kemudian malam telah gelap, gitu kan, ya, malam mulai gelap, maka kemudian dia keluar membawa kayu sa'adan itu untuk apa? Ditebarkan di tempat lalu lalangnya atau tempat jalan pulangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kedua orang ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil ini, bertetanggaan persis dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dia keluar, kemudian ketika gelap ditebarkan kayu-kayu yang tadi memiliki duri-duri yang tajam itu di pas jalan pulangnya baginda Nabi, sehingga Rasulullah SAW tatkala pulang tidak menyadari ada kayu-kayu dengan duri-duri yang tajam, sehingga kemudian lukalah kaki baginda Nabi. Niat banget emang gitu untuk menyakiti baginda Nabi. Ada juga yang mengatakan hammalatal hatab itu dinisbatkan kepada suaminya. Jadi Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan balasan azab siksa kepada si Abu Lahab tadi. Kan saya selana dzata lahab, kata Allah, Abdul Uzza tadi, si Abu Lahab ini kelak akan dilemparkan ke dalam api neraka yang apinya menyala-nyala. Ya, dari mana sumber apinya? Maka pemasok, gitu kan, pemasok bahan bakarnya adalah istrinya sendiri. Jadi apinya menyala terus. Nah, istrinya ini yang menyiapkan kayu bakarnya. Jadi dia dibakar di dalam api neraka, dan istrinya lah menyiapkan terus gitu, menyediakan kayu bakarnya itu. Hammalatal hatab. Ya, kan tambah menyakitkan itu, gitu kan, tambah menyakitkan. Dia disiksa dengan siksaan luar biasa, dan yang menyiapkan kayu bakar untuk membakar dirinya justru adalah istrinya sendiri. Ya. Nah, istrinya ini, kata Allah, fi jidiha hablun mim masad. Kelak, kata Allah, si Ummu Jamil ini di akhirat, di hari kiamat, Allah akan lingkarkan, ya, di lehernya habl. Ya, habl itu apa? Bahasa Inggrisnya cable. Cable, bahasa Indonesia kabel, gitu. Habl, kabel sama. Itu bahasa Arab, habl. Jadi banyak yang disadur dari bahasa Arab. Cable itu dari bahasa Arab, habl. Kayak mixer itu bahasa Inggris tapi sebetulnya dalam bahasa Arab. Mixer itu mixarun itu alat untuk menghancurkan. Nah, bahasa Inggrisnya mixer, gitu kan, ya. Banyak disadur kemana-mana, termasuk bahasa Sunda. Ya, dalam bahasa Sunda ada beteng. Beteng itu bahasa Arab. Bahasa Arabnya butun. Fi butuni butun beteng. Nah, gitu kan, ya, beteng. Habl itu tali min masad, dari sabut. Ya, sabut itu tali tajam, ya, si talinya itu, sehingga kemudian merusak atau menyakiti itu si leher si Ummu Jamil ini. Nah, kelak, kata Allah, si Ummu Jamil ini akan diikatkan di lehernya tali dari sabut, yang dengan tali itulah kemudian dia diseret-seret di hari kiamat untuk kemudian dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan kenapa Allah Subhanahu wa taala siapkan tadi tali di lehernya, karena ada sebuah riwayat si Ummu Jamil ini sering ketika di dunianya dia memamerkan kalung yang kata dia mahal, katanya. Ya, dia sering kali memamerkan kalung yang dimilikinya, ya, yang mahal, ya. Kemudian dia mengatakan, nih, kalung yang mahal ini aku akan dermakan untuk memerangi Muhammad.
Ya, kalung yang mahal ini aku akan aku gunakan ya, untuk membiayai untuk memerangi Muhammad, katanya. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti gitu kan kalung yang tadi digunakan dia untuk memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tali dari sabut, yang dengan tali itulah kemudian dia diseret. Jadi kalau kelak di hari kiamat kita menyaksikan ada seorang wanita dengan tali gitu dari sabut diseret-seret sampai kemudian dilemparkan ke dalam neraka, itu dia. Siapa tadi? Ya, namanya Arwah binti Harb. Ya, dia panggilannya adalah Ummu Jamil. Nah, ini barangkali teman-teman kisah di surat Al-Lahab ini. Ada satu pesan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an panggilan seseorang bukan nama aslinya. Ya, ada kan Allah menyebutkan misalkan ada seorang yang soleh disebutkan nama aslinya Luqman gitu kan ya. Maka kalau kisah tersebut dikisahkan dengan menyebutkan nama aslinya, peristiwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Jadi hanya terjadi pada saat itu. Ya, kisah Luqman gitu kan, Ali Imran hanya terjadi pada saat itu. Tapi jika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan panggilan, menyebutkan gelar seseorang, kayak Firaun itu kan gelar. Ya, termasuk Abu Lahab, gelar Abu Lahab itu nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Maka kalau Allah sekali lagi menyampaikan gelar bukan nama asli, menunjukkan bahwa peristiwa tersebut akan berulang di setiap masa, di setiap zamannya. Jadi manusia-manusia yang kebenciannya luar biasa kepada Islam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kemudian dia bahu-membahu barangkali satu keluarga mencurahkan pikirannya, mencurahkan tenaganya, mencurahkan hartanya untuk memerangi Islam, untuk mendiskreditkan Islam, untuk menjatuhkan Islam, untuk memerangi kaum muslimin. Ini akan senantiasa hadir, akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Ya, maka jangan heran teman-teman kalau hari ini kita menyaksikan betapa banyak orang-orang yang mulutnya kotor, merendahkan Islam, melecehkan Al-Qur'an, ya, dan seterusnya ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang telah isyaratkan akan senantiasa muncul, akan senantiasa hadir gitu kan orang-orang yang seperti gitu kan Abdul Uzza dan keluarganya ini, yang orang-orang yang benar-benar kebenciannya luar biasa, bukan hanya sekedar dia kebencian dalam dada, tapi benar-benar ditunjukkan dengan upaya yang sungguh-sungguh mencurahkan pikiran, tenaga, ya, untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, untuk mendiskreditkan Islam, ya, dan untuk menjatuhkan kaum muslimin. Nah, ini barangkali pelajaran di surat Al-Lahab. Berarti memang kita harus senantiasa istiqomah gitu kan, senantiasa istiqomah dengan keislaman, keimanan, hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan. Ya, jangan sampai nanti keindahan kenikmatan kita ber-Al-Qur'an, nikmatnya iman hanya sebatas Ramadan. Ya, balik Syawal, masuk ke Syawal gitu kan. Idul Fitri teh kalau orang Sunda mah jadi balik kana fitrahna gitu kan. Jadi fitrah itu balik ke asalna, berarti kan Idul Fitri itu balik kana fitrahna. Fitrahna ngedul, balik deui ngedul. Ngerti gak ya? Fitrahnya asalnya dia malas, balik lagi ke Syawal. Di bulan Ramadan marajin, beres Ramadan balik ke Syawal, balik kana fitrahna, kembali kepada dasarnya, ngedul lagi, malas lagi. Ya, awal di bulan Ramadan dermawan, beres Ramadan balik lagi kepada sifat aslinya apa? Pelit, ngopet, meregehese, cap jahe, keket mengkene, buntut kasiran. Pasti tidak ngerti gitu kan. Barangkali itu teman-teman yang bisa sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun kita, senantiasa membimbing dan menolong kita agar kita bisa istiqomah dalam menjalankan syariatnya.